Halo sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Inilah 13 cara membesarkan anak tanpa kekerasan yang tidak semua orang tua tahu. Jangan memaksa anak sobat untuk memecahkan masalah. Sobat harus tahu cara membesarkan anak tanpa kekerasan, agar anak sobat mengerti cara bersikap lembut kepada orang lain. Membesarkan anak memang sulit karena membutuhkan kesabaran ekstra. Meski masih kecil, anak-anak sering bertengkar dengan teman dan saudaranya. Tak jarang hal yang memicunya adalah hal-hal kecil. Namun, hal sepele ini berakhir dengan perkelahian yang berujung kekerasan. Meski si kecil sedang emosi, ia bisa memukul atau melempar beberapa benda ke arah lawannya. Hal ini tentunya sangat tidak baik jika sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan membesarkan anak sobat tanpa kekerasan. Menurut sebuah studi oleh American Academy of Pediatrics, cara mengasuh anak sobat dapat mengubah hidup anak sobat. Ini termasuk cara membesarkan anak yang sangat tidak menyenangkan, seperti misalnya hukuman fisik, membentak, atau mempermalukan anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus mempraktikkan pengasuhan yang positif dan menghindari hukuman fisik dan pelecehan verbal terhadap anak. Mulailah melatih anak tanpa kekerasan agar si kecil tidak perlu menyakiti teman-temannya saat bertengkar. Cobalah langkah-langkah sederhana ini untuk membesarkan anak tanpa kekerasan. 1. Jadilah teladan yang baik. Jangan lupakan peran sobat sebagai seorang ibu, yang selalu menjadi hal yang paling dekat dengan sobat akan ditiru. Dengan memberi contoh dalam segala hal, terutama pemecahan masalah, nantinya anak sobat akan mengikutinya. Saat anak melakukan kesalahan, jangan pernah mengajari mereka menggunakan kekerasan. Karena mereka melakukan hal yang sama kepada orang lain. Hanya mereka yang membawa kebiasaan ini di kemudian hari hingga dewasa kelak. 2. Membangun karakter yang positif. Bangun karakter positif si kecil sejak dini. Sobat harus bisa menunjukkan bagaimana pantang menyerah dalam mengatasi suatu masalah. Ajari anak-anak untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan benar dan banyak kualitas positif lainnya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk mengajari mereka sampai mereka paham. Jika sobat bertengkar dengan teman sobat, anak akan dengan mudah menyelesaikannya dengan cara damai. 3. Biasakan meminta maaf. Saat si kecil bertengkar dengan teman-temannya padahal ia sebenarnya tidak bersalah, biasakan untuk meminta terlebih dahulu untuk memaafkan. Beritahu mereka bahwa meminta maaf bukan berarti mereka kalah. Keinginan untuk meminta maaf adalah jiwa dari setiap orang hebat. Dengan cara ini mereka dengan mudah meminta maaf dan bahkan menghindari pertengkaran sebelum itu terjadi. 4. Jauhi jam tayang yang mengandung kekerasan. Tips selanjutnya untuk membesarkan anak tanpa kekerasan adalah dengan mengontrol apa yang mereka lihat. Selain apa yang mereka temukan di rumah dan di lingkungan setiap hari, mereka juga bisa terpapar kekerasan melalui film atau video lainnya. Pastikan sobat selalu tahu apa yang ditonton anak-anak sobat. Jarang ada program anak yang mengandung unsur kekerasan. Mereka akhirnya berpikir bahwa peniruan itu legal. Si kecil masih belum tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, terserah sobat untuk menentukan apa yang pantas dan tidak pantas untuk mereka saksikan. Yang penting tontonan tetap dalam pengawasan sobat dan dipastikan bukan tontonan yang mengandung kekerasan. 5. Bantu anak untuk tetap tenang. Jika sobat melihat anak sobat berkelahi dengan teman-temannya, sobat dapat menengahi di antara mereka. Salah satu langkah terpenting dalam mengobati penyakit adalah menasihati mereka untuk tenang. Tips yang bisa sobat lakukan adalah mengajak anak sobat berjalan menghitung angka sampai 100. Atau minta dia untuk menulis di atas kertas. Hal ini penting agar memahami bagaimana kepekaan perasaan anak. Karena pemecahan masalah menjadi sangat sulit ketika sedang dalam keadaan marah dan akan rapuh jika dilakukan secara emosional. Bila anak sobat sudah bisa mengendalikan diri dan amarahnya sudah mereda, sobat bisa membantu mengatasi akar permasalahan yang mereka hadapi. 6. Memberi hadiah bila anak berperilaku baik. Tips mendidik anak tanpa kekerasan selanjutnya adalah dengan memberi hadiah jika si kecil berperilaku baik. Alih-alih memukul anak karena perilakunya yang salah, berilah hadiah untuk mereka saat berkelakuan baik.
Misalnya, jika si kecil sering bertengkar dengan saudara kandungnya, buatlah sistem penghargaan dan beri hadiah untuk memotivasi mereka selalu akur ketika bermain. Menghargai perilaku baik secara perlahan dapat membuat anak sobat mengubah perilaku buruknya. Sistem penghargaan dapat membantu anak fokus pada apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan manfaat khusus. Sehingga mereka dapat menghindari perilaku buruk seperti berdebat dan berkelahi. 7. Gambarkan konsekuensinya. Jika anak sobat menyebabkan masalah dengan berkelahi dengan teman atau saudara kandung dan menjadi kasar, mintalah mereka untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sobat harus memberitahu mereka bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan mengubahnya menjadi pelajaran hidup. Konsekuensi tidak berarti menghukum anak karena memukul atau melakukan kekerasan. Namun, ada hadiah untuk perlakuan buruk atau salah. Sobat dapat melakukannya dengan mencabut hak istimewa mereka untuk sementara sampai anak sobat menyadari kesalahannya. 8. Bantu anak untuk berempati. Jika anak sobat memukul teman, cobalah minta mereka berempati dengan orang yang dipukul. Begitulah cara menggambarkan bagaimana perasaannya jika orang lain mengubahnya seperti yang dia lakukan. Ini membantu anak-anak merasakan empati dan kasih sayang serta memahami apa artinya menyakiti orang lain. Anak perlu dikenalkan sikap empati atau simpati sejak dini agar lebih sensitif dengan orang lain. Menumbuhkan sikap ini akan membuat ia lebih sulit untuk berlaku kasar atau menyimpang pada orang di sekitarnya. 9. Mengajarkan bertutur kata sopan. Pastikan mendidik anak dengan mengajarkan tutur kata yang sopan pada siapapun. Bahasa santun ini merupakan landasan yang harus dimiliki anak untuk menerapkan standar kesopanan. Pendidikan ini harus segera dilaksanakan sejak dini untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti permisi, mohon berkenan, dan mohon pertolongan saat meminta bantuan orang lain. Jangan abaikan masalah anak usia dini. Menggunakan kata-kata sopan untuk berbicara dengan orang lain juga merupakan tanda rasa hormat antar pribadi yang harus dipupuk sejak awal. 10. Perhatikan perubahan perilaku si kecil. Ketika anak-anak tumbuh, perilaku teman sebaya mulai mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Rasa tidak hormat anak mungkin disebabkan oleh menghabiskan waktu bersama teman-teman yang keluarganya memiliki standar yang berbeda. Cara mendidik anak dengan baik adalah dengan selalu memperhatikan perubahan perilaku yang terjadi padanya, sekecil apapun. Terkadang pola pikir tersebut dapat mempengaruhi anak ketika mengunjungi teman lain. Mereka mungkin meniru perilaku negatif yang mereka lihat di kartun atau acara TV favorit mereka. Maka selalu ikuti perkembangan anak-anak tersebut yang berubah dan mengarah pada hal-hal negatif. 11. Jangan mudah tersinggung dengan perilaku kekanak-kanakan. Saat anak mulai bersikap kasar, hal pertama yang harus dipikirkan adalah jangan mudah tersinggung. Dengan bersikap tidak sopan, anak-anak tidak menanggapi sebagai individu personal tetapi lebih pada kondisi atas reaksi terhadap situasi di mana mereka berada. Cobalah untuk memisahkan kata-kata dan perilaku dari diri sobat saat mendidik anak. Ini memungkinkan orang tua untuk melihat situasi dengan lebih objektif. Ketika sobat diliputi oleh emosi yang dalam, lebih mudah untuk memarahi anak sobat dan lebih menyakiti mereka. Oleh karena itu, hindari membangkitkan emosi saat anak menunjukkan perilaku luar biasanya pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. 12. Evaluasi diri. Jika anak sobat berkata negatif dan terus-menerus, tanyakan pada diri sobat sendiri. Uji dan tanyakan apakah masalahnya layak diperbaiki, dan jika ya, bagaimana cara memperbaikinya. Terkadang ketidaktahuan bisa disebabkan oleh tindakan yang tidak disengaja dan sepele. Dalam hal ini, komentar sederhana atau percakapan dari hati ke hati adalah cara terbaik untuk merespons. Untuk perilaku tidak sopan yang lebih serius, sobat mungkin perlu lebih tenang dengan anak sobat. Sebelum mencoba melatih anak, pastikan sobat telah melakukan hal yang benar dengan diri sobat agar tidak melakukan kesalahan. 13. Beri gambaran nyata kepada anak. Sangat penting untuk membantu anak-anak dengan memberi mereka gambaran nyata yang tepat. Jika sobat sedang bepergian dan bertemu banyak orang, pastikan anak sobat mengetahui tata krama yang benar. Misalnya, jika sobat pergi ke restoran, diskusikan cara makan yang benar di restoran dan konsekuensinya. Bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi atau hukuman jika sobat harus melakukannya.
Jika sobat menyiapkan gambarnya terlebih dahulu, beritahu anak-anak apa yang diharapkan dari mereka. Tentu saja, jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak ada masalah, mereka bisa mendapatkan pujian. Sobat juga dapat membatasi waktu bermain di dalam ruangan dan banyak lagi. Ada sesuatu yang dapat sobat lakukan untuk membesarkan anak tanpa kekerasan. Cobalah untuk menularkannya kepada si kecil agar ia tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan damai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat mendidik anak sobat semua menjadi pribadi yang excellent dan menjadi generasi penerus yang dapat membanggakan bagi orang tuanya kelak. Amin ya robbal alamin.